Pernah nggak sih ngerasa di dalam hati itu ada rasa rindu buat pulang? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah konsep spiritual yang dalam banget di balik perasaan itu. Namanya inabah. Sebuah perjalanan hati untuk kembali ke sumbernya. Kita semua pasti pernah kan ngerasain ini, momen di mana jiwa kita tuh rasanya capek, dan ada kerinduan yang dalam banget buat nemuin arah, buat balik lagi ke sesuatu yang otentik dan menenangkan. Perasaan universal inilah yang jadi titik awal obrolan kita. Dan bener, perjalanan batin buat kembali ke sumber ketenangan itu ternyata ada namanya loh dalam tradisi spiritual kita, yaitu inabah. Oke, sekarang mari kita bedah lebih dalam ya. Jadi sebetulnya inabah itu apa sih? Apa tujuannya perjalanan ini? Nah, ini dia intinya. Menurut ulama besar Syekh As-Sadi, kuncinya ada di dua hal ini. Tertariknya hati dan selalu kembali. Jadi, ini bukan sekedar tindakan sesaat, tapi lebih ke sebuah orientasi hati yang permanen. Coba bayangin deh, kayak kompas yang jarumnya selalu nunjuk ke satu arah, nggak peduli badainya segede apa. Biar inabah ini benar-benar kokoh, dia tuh harus ditopang sama 4 pilar ini, dan semuanya nyambung. Cinta tanpa tunduk bisa jadi cuma kagum dari jauh. Tunduk tanpa cinta ya cuma jadi ritual kosong. Terus kembali ke dia tapi hati masih kemana-mana, ya sama aja bohong kan? Jadi keempatnya ini harus jadi satu kesatuan yang utuh. Dan perlu kita tahu, inabah ini bukan konsep kemarin sore. Al-Quran ngasih kita contoh bahwa ini tuh sifatnya para nabi. Waktu diuji, sekelas Nabi Daud dan Sulaiman aja langsung berinabah, langsung kembali ke Allah. Ini bukti kalau kembali kepada Tuhan di saat sulit, itu justru sifatnya orang-orang paling mulia. Nah, di sini nih, mungkin ada yang mulai bertanya, bentar, terus bedanya sama taubat apa dong? Ini pertanyaan bagus banget, soalnya keduanya sering dianggap sama. Yuk, kita luruskan perbedaannya. Coba deh perhatiin tabel ini. Bedanya kelihatan jelas banget. Taubat itu fokusnya ke sebuah tindakan spesifik, berhenti dari dosa A, dosa B. Itu langkah awal yang krusial, gerbang utamanya. Nah, kalau inabah, itu adalah sebuah keadaan, sebuah kualitas hati yang terus-menerus. Jadi, taubat itu soal berbalik dari jalan yang salah, sementara inabah itu soal mastiin hati kita selalu menghadap ke arah yang benar setelahnya. Gampangnya gini deh, taubat itu momen pas kamu sadar, lagi jalan ke arah yang salah, terus kamu putar balik badan. Tapi inabah, itu adalah kondisi di mana kompas di dalam hati kamu tuh selalu nunjuk ke satu arah yang benar. Pulang. Selalu. Oke, setelah kita paham bedanya, sekarang coba kita zoom out sedikit. Kita lihat gambaran besarnya. Di mana sih posisi inabah ini dalam peta perjalanan spiritual hati kita secara keseluruhan? Peta ini nunjukin alurnya dengan jelas banget. Fondasi paling dasarnya itu ikhlas, niat yang lurus cuma buat Tuhan. Nah, setelah niatnya lurus, kita butuh koreksi arah lewat taubat dan inabah. Komitmen batin ini kemudian harus dibuktiin lewat aksi nyata yang kita kenal sebagai takwa. Dan di ujung perjalanan setelah semua usaha, ada puncak kepasrahan, tawakal. Ini bukan daftar acak ya, tapi sebuah jalur yang saling membangun satu sama lain. Tapi tunggu dulu, ternyata ada satu elemen lagi yang super penting, yang fungsinya itu kayak mesin penggerak dari seluruh siklus perjalanan ini. Pertanyaannya, di mana kita letakkan rasa syukur atau syukur dalam peta perjalanan tadi? Apa ini langkah kelima gitu? Jawabannya cukup mengejutkan. Ternyata bukan. Syukur itu bukan langkah kelima. Dia adalah mesin penggeraknya. Rasa syukurlah yang jadi bahan bakar untuk menyalakan api ikhlas kita, yang ngasih kekuatan buat bertaubat, yang nguatin takwa kita, dan yang jadi dasar dari tawakal. Tanpa syukur, mesin perjalanan spiritual ini bisa-bisa mogok. Dan syukur yang sejati itu holistik, menyeluruh. Bukan cuma perasaan di hati atau ucapan alhamdulillah di lisan. Syukur yang utuh itu melibatkan ketiganya. Pengakuan tulus di dalam hati, pujian dengan lisan, dan yang paling penting, bukti lewat perbuatan. Menggunakan nikmat yang kita dapat untuk hal-hal yang baik. Nah, ini dia kenapa syukur jadi mesinnya. Karena ada janji ilahi di sini. Kalau kita bersyukur, kita bakal dikasih lebih. Bukan cuma nikmat materi loh, tapi juga kekuatan untuk jadi lebih tulus, lebih taat, dan lebih pasrah. Ini tuh kayak siklus positif yang terus nguatin dirinya sendiri. Oke, setelah kita ngerti semua bagian ini, inabah, taubat, syukur, apa ya kesimpulan besar yang bisa kita bawa pulang?
Apa artinya semua ini dalam hidup kita sehari-hari? Ini dia poin paling penting yang harus kita ingat. Inabah itu bukan garis finish, bukan sertifikat kelulusan spiritual yang kita capai sekali terus udah selesai. Bukan. Ia adalah sebuah proses yang dinamis, sebuah perjalanan seumur hidup di mana kita terus-menerus mengkalibrasi ulang hati kita untuk kembali ke sumber kita. Jadi, pertanyaan paling pentingnya sekarang bukan lagi apa itu inabah, tapi lebih ke gimana saya bisa memulainya. Apa satu langkah kecil, sekecil apapun itu, yang bisa kamu ambil hari ini untuk memulai perjalanan hatimu kembali pulang? Coba deh direnungkan.